Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun, dari manapun dan kapanpun. Mana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan berbagai macam hal positif di kehidupan kalian. Amin. Pada konten belajar bareng kali ini kita akan belajar dari sosok Timothy lagi ya guys ya, Timothy Ronald tentunya. Tapi bukan dari motivasi-motivasinya yang akan gampang meraih mimpi gitu ya. Bukan dari quotes-quotes hidupnya gitu, bukan. Tapi belajar dari apa? Dari blundernya. Jadi beberapa waktu yang lalu, kayaknya sih minggu kemarin deh, gue lupa deh kapan dah gitu ya. Intinya Timothy ini tuh nge-live nih sama salah satu streamer. Gue kagak tahu tuh namanya tuh streamer tuh siapa tuh, yang suka gimmick-gimmick sampah nggak jelas itu. Si Timothy bilang, "Nih, gue bakal ngeluarin kata-kata kontroversi yang pasti rame nih, dengerin." Bercuap lah itu si Timothy. Aktivitas nge-gym tuh goblok, orang-orang yang nge-gym tuh goblok. Dari video itu rilis, klipnya rilis di mana-mana gitu ya. Akhirnya rame, ya kan? Tapi awalnya tuh kayak biasa aja, nggak rame-rame banget gitu loh. Akhirnya banyak influencer-influencer yang ngontenin tentang gym atau memang reaction dari video Timothy itu, bahwasanya omongan Timothy itu apa sih gitulah intinya. Ada yang sambil marah-marah, ada yang sambil ngedukasi gitu. Bahkan dari bukan orang yang nge-gym pun jadi bikin konten-konten juga gitu, nge-reaction hal itu, dibikin parodi komedi lah gitu-gitu. Kalau gue pribadi mah kagak ke-trigger ya, gue bukan anak gym. Terus gue mikir, seumpama gue anak gym pun ya, gue akan mikir, elah ini masih Timothy mah paling nanti dia mau ngapain gitu, biar rame aja namanya. Gue mikir gitu sih. Tapi ternyata rame pak, anak-anak gym tuh waktu itu wah langsung pada bermunculan gitu. Termasuk aja podcast Indonesia, Om Deddy. Dia nge-reaction tapi kagak marah-marah sih, kagak ngedukasi juga, dia cuma nanya gitu. Kalau orang-orang yang nge-gym tuh goblok, berarti Mas Ade Rai sama Bapak Jenderal Andika Purnama tuh berarti goblok dong, karena mereka nge-gym. Nah gitulah inti videonya, sambil dengan gaya khasnya gitu kan, yang kagak pakai baju. Gue nggak ngerti tuh kenapa Om Deddy tuh kagak pakai baju sih Om kalau bikin video Om. Nah akhirnya rame tuh. Terus gue mikir kan ini makanya kele-kelean Om Deddy sama Timothy aja deh, ini kayaknya kong kali mereka berdua deh, biar rame aja gitu. Tapi ternyata nggak lama Om Deddy bikin video lagi di IG-nya. Intinya dia bikin video satir gitu, bukan tentang gym tapi tentang kaum vegan. Jadi dia telepon temennya gitu kan. Intinya si Om Deddy itu ngasih saran, kenapa sih lu nggak minta maaf aja ke komunitas vegan dari apa yang udah lo omongin. Komunitas vegan tuh kan rame tuh kalau disenggol gitu-gitu. Terus si orang ini tuh bilang, gue gak akan minta maaf Om, soalnya nanti brandingan gue hilang. Dan ternyata si orang itu pengen bikin restoran vegan. Intinya Om Deddy bikin video kayak gitulah. Terus di akhir video Om Deddy tuh bilang bahwasanya, tapi ini bukan tentang kaum vegan. Pikiran gue awalnya gue mikir, ini mah paling bukan Timothy. Masa sih Timothy gitu? Masa sih si Om Deddy ampe gimmick segimmick-gimmicknya kayak gini? Gua ngikutin Om Deddy ya dari zaman hitam putih, dari zaman di TV gitu ya. Om Deddy tuh jarang banget merespon video-video yang menurut dia tuh kagak penting gitu loh. Tapi ini kayaknya serius deh. Tapi masa Om Deddy baper sih? Gue mikir gitu kan. Akhirnya kagak gue bahas tuh. Tiba-tiba waktu terus berjalan ya kan, dari hal itu agak redup tuh, agak hilang karena muncul berita-berita politik yang tidak masuk akal. Tiba-tiba muncul lagi, rame lagi. Jadi ada salah satu influencer gym gitu ya, gue lupa lah namanya, pokoknya ada di podcastnya Om Deddy lah. Tiba-tiba rame tuh kontennya dia di Instagram. Terus pada akhirnya Om Deddy podcast sama abang itu. Di podcast itu memaparkan berbagai macam fakta terkait Timothy Ronald. Jadi sebenarnya mah kalau mereka berdua kagak baper sih sama omongannya Timothy Ronald gitu. Tapi dari omongannya Timothy Ronald yang ngomong bahwasanya aktivitas gym tuh goblok, orang yang gym tuh goblok, betot doang gitu lah ya, itu ternyata membuat rame dari topik lain dari Timothy-nya sendiri. Ya kita semua tahu lah Timothy itu kan punya akademi kripto gitu kan, yang dimana member-member akademi kripto itu tuh bayar untuk masuk ke grupnya, untuk menjadi membernya itu bayar, ikut kelas-kelasnya itu bayar, dan itu tuh mahal. Setahu gua terakhir kali gua nonton Timothy Ronald gitu, itu dia pernah ngomong bahwasanya 2 digit lah, antara belasan atau puluhan gitu, intinya segitu. Terus dia bilang ya kenapa mahal, ya untuk menyaring aja bahwasanya orang-orang yang ikut kelas ini berarti orang-orang yang punya duit. Nah ternyata dari omongan Timothy ini rame ke hal itu. Jadi si abang-abang ini nih, influencer gym ini, itu memaparkan berbagai macam fakta tuh. Jadi dia udah punya fakta SS-an banyak terkait korban-korban akademi kripto.
kripto. Jadi yang tadinya nyerang gym gitu ya kan, tiba-tiba malah kesamber dari akademi kriptonya si Timothy. Rembet tuh, akhirnya panjang banget tuh urusan tuh. Gua nggak tahu sampai video ini di tag, di publish, gua gak tahu tuh nanti kedepannya kayak gimana. Dia rame merembet gitu kan, banyak, sampai pada akhirnya ternyata intinya banyak korban dari akademi kripto, yang dimana kebanyakan dari mereka itu newbie, jadi kagak tahu apa-apa tuh, jadi cuman ngikutin apa yang memang Timothy omongin. Ya udah, pada akhirnya banyak yang rugi, terus pada bingung ini gue harus ngadu kayak gimana, karena sistem room chatnya di blok atau gimana gue nggak paham lah. Intinya mereka semua ini kebingungan gimana caranya agar mereka tuh bisa mendapatkan aduan gitu loh. Mereka tuh bisa ngadu kemana gitu, karena semua akses itu tuh ditutup katanya sih gitu. Pokoknya Om Deddy sampai bilang, ini lo ngomong bener ya, jangan ngadi-ngadi ya. Intinya, iya Om, saya tahu kok, ini kan lagi saya ngomong di close the door, masa ya saya bohong gitu. Jadi sebenarnya mah kalau yang gue analisa gini, orang-orang nge-gym mah sebenarnya kagak baper sama omongan Timothy, justru itu momen untuk naik traffic mereka juga, untuk bisa mereka sharing tentang gym juga, secara nggak langsung mempromosin gym juga ke orang-orang umum gitu kan. Jadi sebenarnya mah kalau yang gue lihat sih rata-rata orang-orang yang nge-gym tuh kagak marah secara emosional yang bangke bet nih si Timothy ya, atau apa nih dia apa segala macam gitu, kagak gitu. Lebih kayak pengen ngedukasi lagi aja ke masyarakat umum gitu terkait manfaat gym tuh apa sih. Kalau menurut abang itu rata-rata member akademi kripto itu usia 20 ke bawah. Kalau 20 ke bawah berarti kan paling banyak tuh ya anak-anak sekolah yang memang basicnya kagak tahu apa-apa. Kan kalau menurut abang itu ya, di videonya Om Deddy, banyak yang memang kayak kagak mau sekolah, akhirnya ya udah main kripto aja. Tujuannya apa? Biar kaya. Ini bener-bener kayak Timothy ini menjual mimpi lu tuh semua bisa jadi kaya loh. Orang-orang polos yang udah hopeless gitu ya, udah kayak gua harus ngapain lagi, gua udah nggak tahu dah. Akhirnya pasarnya itu anak-anak sekolah ternyata. Dan yang gue bingung itu anak-anak sekolah kok bisa ya masuk akademi kripto dengan uang tuh 2 digit, entah belasan ataupun puluhan ya, gue lupa deh. Pokoknya antara range-nya tuh belasan, 17 sampai 21 gitu kalau nggak salah deh. Itu duit mereka dari mana? Nyolong bokap emaknya, pinjam saudaranya gitu buat beli kripto. Nggak paham dah gue. Pada akhirnya sih kalau sampai detik ini fenomenanya ya mulai redup, entah itu dari yang ramenya nge-gymnya itu sendiri, atau memang karena korban akademi kriptonya sih. Ya jujur gue nggak begitu terlalu mantau banget 24/7 gitu terkait kasus ini. Coba buat kalian-kalian yang memang ikut kriptonya si Timothy, apakah benar kalian tuh rugi? Apakah benar aksesnya itu ditutup? Coba komen di bawah ya. Nah, salah satu yang ngebahas ramenya Timothy juga Bang Dery ya. Bang Dery dari Kasih Solusi, karena dia orang brand ya, orang marketing gitu. Jadi ya dia menjelaskan secara marketing bahwasanya tindakan Timothy ini tuh blunder. Dia tidak dia nyenggol anak gym tapi tidak memperhatikan behavior human behavior apalah itulah dari tempat usahanya dia. Intinya begini, dia nyenggol anak gym yang pola hidupnya tuh sehat gitu ya, gak mabok-mabokan, kagak minum-minuman gitu ya. Pokoknya benar-benar sehat, healthy lah gitu. Sedangkan dia punya saham di HW tuh yang bertolak belakang dari gymnya, alkoholan gitu-gitulah ya kan. Nah, secara tidak langsung itu menyebabkan turunnya saham si HW itu, dan itu memang dipaparkan tuh sama Bang Dery secara datanya bahwasanya ya turun. Yang awalnya dia berpikir bisa menyenggol sana sini dengan powernya dia, dengan kekayaan dia yang mungkin unlimited, gue nggak tahu lah tuh orang ya. Tapi ternyata malah berbalik ke dia sendiri, tapi malah blunder ke dia sendiri tuh, dari akademi kriptonya sampai ke HW-nya. Nah lo kayak gitu gimana tuh? Nah, dari video Om Deddy yang ngomongin yang dia ditelepon temennya, katanya suruh minta maaf ke kaum vegan. Itu tuh di video podcastnya Om Deddy, secara tidak langsung Om Deddy menjelaskan bahwasanya ya memang ternyata orangnya Timothy Ronald. Jadi intinya mah si Timothy Ronald ini nyenggol anak gym, ternyata ada niat terselubung tuh, pengen ngapain? Pengen buat tempat gym, yang dimana di sisi lain dia tuh punya HW, tempat klub tuh. Oke, mungkin itu aja konten belajar bareng kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, agar kita semua bisa berkembang lebih baik lagi. Setidaknya hanya 0,01% di setiap harinya. Gua Made Arika pamit, salam positif.